Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulki dari kelas 6. Saya akan menjelaskan materi listrik. 1. Muatan listrik. Bagian terkecil dari suatu benda disebut atom. Atom terdiri dari inti atom, proton, dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif, neutron tidak bermuatan listrik. 2. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik terdiri dari rangkaian tali dan rangkaian paralel. Untuk perbedaannya silakan lihat gambar. 3. Penyaluran listrik. 1. Pembangkitan listrik. 2. Transformator penaik tegangan. 3. Gardu induk. 4. Gardu distribusi. 5. Trafo distribusi. 6. Rumah. 4. Perubahan energi listrik. Energi listrik menjadi energi kimia, contohnya baterai. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika. Energi listrik menjadi energi bisnis, contohnya radio. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin. 5. Penghematan listrik. A. Matikan lampu dengan elektronik bila tidak diperlukan. B. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengkonsumsikan listrik. C. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. D. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. E. Ganti lampu dengan lampu hemat berenergi. F. Jangan biarkan keran mengalir terus menerus. Demikianlah penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanun dari kelas 6A. Kali ini saya akan menjelaskan materi presentasi IPA tema 3 listrik. A. Muatan listrik. Atom terdiri dari inti atom, proton, dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Positif. Proton bermuatan listrik positif. Negatif. Elektron bermuatan listrik negatif. Neutron tidak bermuatan listrik. B. Rangkaian listrik. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perbedaan rangkaian seri dan paralel. Berbeda. Rangkaian seri hemat, rangkaian paralel boros. Rangkaian seri berpijar namun terangnya tidak sama. Rangkaian paralel, jika padam salah satu maka yang lain akan tetap menyala. Rangkaian seri lebih mudah, rangkaian paralel lebih sulit. Rangkaian seri lebih mudah, rangkaian paralel lebih sulit. Rangkaian seri lebih murah, rangkaian paralel lebih mahal. C. Penyaluran listrik. 1. Pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. 2. Transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. 3. Gardu induk. Melalui sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. 4. Gardu distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. 5. Trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. 6. Rumah. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat. D. Perubahan energi listrik. Energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai. Energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik menjadi energi gerak. Penghematan listrik. A. Matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. B. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. C. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. D. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. E.
ganti lampu dengan lampu hemat energi. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mutia dari SD Muhammadiyah 41. Hari ini saya akan presentasikan IPA tema 3 listrik. A. Muatan listrik. Atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Seperti yang kita ketahui, proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif, sedangkan neutron tidak bermuatan listrik. B. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perbedaannya adalah penggunaan kabel dan seklar. Rangkaian seri lebih hemat, sedangkan rangkaian paralel lebih boros. Kondisi komponen listrik rangkaian paralel berpijar namun terangnya tidak sama. Rangkaian paralel berpijar dan terangnya sama. Kontinuitas masing-masing komponen listrik. Jika rangkaian seri, jika padam salah satunya maka semuanya akan padam. Sedangkan rangkaian paralel, jika padam salah satunya maka yang lain tetap menyala. Cara pemasangan rangkaian seri lebih mudah, rangkaian paralel lebih sulit. Perawatan rangkaian seri lebih mudah, sedangkan rangkaian paralel lebih sulit. Biaya pembuatan rangkaian seri lebih murah, sedangkan rangkaian paralel lebih mahal. C. Penyaluran listrik. 1. Pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. 2. Transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangnya hingga 500 kV. 3. Gardu induk. Melalui sutet, saluran udara tegang ekstrak tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegang listrik diturunkan hingga 20 kV. 4. Gardu distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. 5. Trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. 6. Rumah. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat. D. Perubahan energi listrik. Energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai, contohnya casan laptop. Energi listrik menjadi panas, contohnya adalah setrikaan. Energi listrik menjadi bunyi, contohnya radio. Energi listrik menjadi gerak, contohnya kipas. Penghematan listrik. A. Matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. B. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby, karena masih mengonsumsi listrik. C. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. D. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. E. Ganti lampu dengan lampu hemat energi. F. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika ada kata yang salah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahma Hakitijani. Hari ini saya ingin mempresentasikan IPA tema 3, yaitu listrik. Yang pertama ada muatan listrik atau bisa disebut atom. Terdiri dari inti atom yaitu proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif, dan neutron tidak bermuatan listrik. Yang kedua ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini ada dua perbedaan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perbedaan rangkaian seri dan paralel
yaitu penggunaan kabel dan saklar pada seri yaitu hemat, dan sedangkan paralel boros. Kondisi komponen listrik yaitu berpijar namun terangnya tidak sama, itu yang untuk seri. Kalau berpijar dan terangnya sama yaitu paralel. Yang ketiga ada kontinuitas masing-masing komponen listrik. Yang seri jika padam salah satu maka akan padam semua. Sedangkan yang paralel jika padam salah satu maka yang lain akan tetap menyala. Yang keempat adalah cara pemasangannya. Yang seri lebih mudah, kalau yang paralel lebih sulit. Yang kelima ada perawatan. Kalau seri lebih mudah, kalau paralel lebih sulit. Yang keenam atau yang terakhir yaitu biaya pembuatan lebih murah dan sedangkan paralel lebih mahal. Yang ketiga ada penyaluran listrik. Yang pertama ada pembangkitan listrik. Listrik dihasilkan di pembangkitan listrik. Yang kedua ada transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Yang ketiga ada gardu induk. Melalui SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Yang keempat ada gardu distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. Yang kelima ada trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. Yang keenam ada rumah. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat. Selanjutnya yang bagian keempat yaitu ada perubahan energi listrik. Energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai. Yang pertama ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya itu adalah baterai dan aki. Yang kedua ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya itu adalah radio. Yang ketiga atau terakhir, energi listrik menjadi energi gerak, yaitu kipas angin. Sekarang bagian yang kelima atau bagian yang terakhir yaitu penghematan listrik. Yang pertama, matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. Yang kedua, jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. Yang ketiga, gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keempat, pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ganti lampu dengan lampu hemat energi. Yang keenam, jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Berkat karenanya saya dapat menyajikan presentasi saya ini. Yang terhormat Pak Dedi sebagai guru IPA saya. Tanpa panjang lebar, saya akan mempresentasikan yang berjudul listrik. Tujuan presentasi hari ini menyajikan informasi tentang perpindahan dan perubahan energi listrik dan mengidentifikasikan kegunaan energi listrik dan berpartisipasi dalam penghematannya dalam kehidupan sehari-hari. A. Muatan listrik terdiri dari antiatom dan elektron yang mengelilingi antiatom. B. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. C. Penyaluran listrik. 1. Pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkitan listrik. 2. Transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangnya hingga 500 kV. 3. Gardu induk. Melalui sutet atau saluran udara tegangannya ekstra tinggi. Listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. 4. Gardu distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik. 5. Trafo distribusi. Energi listrik yang disalurkan melalui trafo distribusi. 6. Rumah.
listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik digunakan listrik dengan hemat. D. Perubahan energi listrik. Energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai energi listrik. Energi panas juga bisa menjadi energi gerak. Penghematan listrik. A. Matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak digunakan. B. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. C. Gunakan peralatan elektronik yang menghemat energi. D. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. E. Ganti lumpa dengan lampu hemat energi. F. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang disengaja atau tidak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya dari kelas 6B. Hari ini saya akan melaksanakan tugas presentasi IPA 53 tentang listrik. A. Muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari atom. Atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif. Elektron bermuatan listrik negatif. Neutron tidak bermuatan listrik. B. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik memiliki dua rangkaian. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Perbedaan rangkaian seri dan paralel. Pembeda rangkaian seri dan rangkaian paralel. Penggunaan kabel dan saklar. Rangkaian seri hemat, rangkaian paralel boros. Kondisi komponen listrik. Rangkaian seri berpijar namun terangnya tidak sama. Rangkaian paralel berpijar dan terangnya sama. Kontinuitas masing-masing komponen listrik. Rangkaian seri, jika padam salah satu, maka akan padam semuanya. Rangkaian paralel, jika padam salah satu, maka yang lain akan tetap menyala. C. Penyalur listrik. 1. Pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. 2. Transformator naik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Gardu induk. 3. Gardu induk melalui sutet saluran udara dengan ekstra tinggi. Listrik yang dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. 4. Gardu distribusi. Tegangan listriknya kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. 5. Trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. 6. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat. D. Perubahan energi listrik. Energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan dalam baterai, contohnya seperti laptop atau 2. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya seperti setrika. 3. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya seperti radio. 4. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya seperti kipas. Penghematan listrik. Contoh-contoh penghematan listrik. A. Matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. B. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. C. Gunakan peralatan elektronik yang menghemat energi. D. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. E. Ganti lampu dengan lampu hemat energi.
F. Jangan biarkan koran mengalir terus-menerus. Itu saja tugas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Pardipta Haryasta, kelas 6A SD Muhammadiyah 41. Saya akan mempresentasikan IPA tema 3 tentang listrik. A. Muatan listrik. Atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif. Neutron tidak bermuatan listrik. B. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri lebih hemat, namun rangkaian paralel lebih mahal. Kondisi komponen seri berpijar namun terangnya tidak sama. Rangkaian paralel berpijar dan terangnya sama. C. Penyaluran listrik. Penyaluran listrik dibagi menjadi 6. 1. Pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkitan listrik. 2. Transformator penaikan tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. 3. Gardu induk. Melalui sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk tegangan listriknya diturunkan hingga 20 kV. 4. Gardu distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai dengan untuk kebutuhan listrik di rumah. 5. Trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. 6. Rumah. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat. D. Perubahan energi listrik. 1. Energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya seperti disimpan di dalam baterai. Contohnya seperti laptop, HP. 2. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya solder dan setrika. 3. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya itu radio dan televisi. 4. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya seperti kipas angin, blender, dan mesin cuci. Cara-cara penghematan listrik. Matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. Menggunakan peralatan elektronik yang berhemat energi. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ganti lampu dengan lampu hemat energi. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang IPA tema 3 listrik. Pertama, muatan listrik. Atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, dan elektronik yang mengelilingi inti atom. 2. Rangkaian listrik. Perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perbedaannya, kalau rangkaian seri lebih hemat dan rangkaian paralel lebih boros. 2. Rangkaian seri berpijar namun terangnya tidak sama. Namun kalau paralel berpijar dan terangnya sama. 3. Jika padam salah satu maka padam semua. 2. Kalau rangkaian paralel, jika padam salah satu maka lainnya tetap menyala. Kalau rangkaian seri lebih mudah dan rangkaian paralel lebih sulit. Rangkaian biaya paralel lebih mahal, sedangkan kalau rangkaian seri lebih murah. Yang ketiga, penyaluran listrik. Pembangkit listrik.
listrik dihasilkan di pembangkit listrik. 2. Transportasi penaik tenaga. Energi listrik dinaikkan tegangannya 500 kV. 3. Gardu induk melalui sutet atau saluran udara tenaga ekstra tinggi. Listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturun hingga 20 kV. 4. Gardu distribusi. Tenaga listrik kembali diturunkan menjadi 220 loft yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. 5. Trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. 6. Rumah. Listrik dapat digunakan untuk menyalurkan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat. D. Perubahan listrik. Energi listrik. Energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai. Contohnya dinamo. Yang kedua, energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin. Yang terakhir, penghematan listrik. Lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. B. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wali taufik walhidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saka, kelas 6 dari SD Muhammadiyah 41. Saya akan mempresentasikan listrik. A. Muatan listrik. Atom terdiri dari inti atom, proton, dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif, neutron tidak bermuatan listrik. Yang kedua, B. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perbedaan rangkaian seri dan paralel. Seri, cara pemasangan lebih mudah, paralel lebih sulit. Perawatan seri lebih mudah, paralel sulit. Biaya pembuatan seri lebih mudah, paralel lebih mahal. Yang ketiga, C. Penyaluran listrik. 1. Pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. 2. Transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. 3. Gardu induk. Melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi dan tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. 4. Gardu distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. 5. Trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. 6. Rumah. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik seperti
AC, TV, lampu, dan lain-lain. Yang keempat, D. Perubahan energi listrik. Energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai, misalnya handphone dan laptop. Energi listrik menjadi energi panas, setrika. Energi listrik menjadi energi bunyi, radio. Energi listrik menjadi energi gerak, kipas. Yang kelima, penghematan listrik. A. Matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. B. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. C. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. D. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. E. Ganti lampu dengan lampu hemat energi. F. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Biantara Nadif dari kelas A. Saya mau mempresentasikan tentang listrik. Teman-teman, listrik mempunyai 3 muatan, yaitu proton bermuatan listrik positif, elektronik bermuatan listrik negatif, neutron tidak bermuatan listrik. Selanjutnya, rangkaian listrik mempunyai 2 rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri mempunyai kelemahan 1. Jika padam salah satu, maka akan padam semua. Rangkaian paralel, jika padam salah satu, maka yang lain akan tetap menyala. Selanjutnya, saya mau menjelaskan gimana listrik masuk ke rumah. Yang pertama, pembangkit listrik. Yang kedua, transformator penaik tegangan. 3, gardu induk. 4, gardu distribusi. 5, trafo distribusi. Dan ke-6, rumah. Selanjutnya, saya mau menjelaskan perubahan energi listrik. Energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan dalam baterai. Energi listrik menjadi energi panas, yaitu setrika. Energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu radio. Energi listrik menjadi energi gerak, yaitu kipas angin. Teman-teman, hemat listrik caranya adalah A. Matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. B. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. C. Gunakan peralatan elektronik yang hemat listrik. D. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. E. Ganti lampu dengan lampu hemat energi. F. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Dafata Al-Ghazali. Di video kali ini saya mau mempresentasikan IPA tema 3 tentang listrik. A. Muatan listrik. Atom terdiri dari inti atom, proton, dan neutron, dan elektron yang mengelilingi anti atom. Seperti yang kita tahu, proton bermuatan listrik positif, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif. Neutron tidak bermuatan listrik. B. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Perbedaan rangkaian seri dan paralel: penggunaan kabel dan saklar rangkaian seri lebih hemat, sedangkan penggunaan kabel dan saklar rangkaian paralel lebih boros. Kondisi komponen listrik rangkaian seri berpijar, namun terangnya tidak sama.
Sedangkan kondisi komponen listrik rangkaian paralel berpijar dan terangnya sama. Kontinuitas masing-masing komponen listrik rangkaian seri, jika padam salah satu, maka akan padam semua. Dan sedangkan rangkaian paralel, jika padam salah satu, maka yang lain akan tetap menyala, dan seterusnya. C. Penyaluran listrik. 1. Pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. 2. Transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangan hingga 500 kV. 3. Gardu induk. Melalui subtet saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. 4. Gardu distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. 5. Trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi dan seterusnya. 5. Perubahan energi listrik. Perubahan energi listrik terjadi di kehidupan sehari-hari. Energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas. Penghematan listrik. A. Matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. B. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. C. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi biar tidak terlalu boros. D. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. E. Ganti lampu dengan lampu hemat energi. F. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus karena boros. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dia, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku Kak Ilsa akan membawakan presentasi mengenai teori listrik. A. Muatan listrik. Atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, dan elektron mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif. Neutron tidak bermuatan listrik. B. Rangkaian listrik. Perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Penggunaan kabel dan saklar. Rangkaian seri lebih hemat, rangkaian paralel lebih boros. Kondisi komponen listrik. Rangkaian seri berpijar namun terangnya tidak sama, rangkaian paralel berpijar dan terangnya sama. Kontinuitas masing-masing komponen listrik. Jika padam rangkaian seri, jika padam salah satu, maka akan padam semuanya. Rangkaian paralel. Jika padam salah satu, maka yang lain akan tetap menyala. Cara pemasangan. Rangkaian seri lebih mudah, rangkaian paralel lebih sulit. Perawatan. Rangkaian seri lebih mudah, rangkaian paralel lebih sulit. B. Pembuatan. Rangkaian seri lebih murah, rangkaian paralel lebih boros. C. Penyaluran listrik. 1. Pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. 2. Transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. 3. Gardu induk. Melalui subtet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. 4. Gardu distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik dan rumah. Trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. 6. Rumah. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat. D. Perubahan listrik. Energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai. Energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik menjadi energi gerak. Penghematan listrik.
Matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. C. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. D. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. E. Ganti lampu dengan lampu hemat energi. F. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Demikian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Harvin, kelas 6A dari SD Muhammadiyah 41. Saya ingin mempresentasikan tentang listrik. Yang pertama, muatan listrik. Atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif, neutron tidak bermuatan listrik. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perbedaan rangkaian seri dan paralel. Penggunaan kabel dan saklar pada rangkaian seri lebih hemat. Penggunaan kabel dan saklar rangkaian paralel lebih boros. Kondisi komponen listrik rangkaian seri berpijar namun terangnya tidak sama. Kondisi komponen listrik rangkaian paralel berpijar dan terangnya sama. Cara pemasangan rangkaian seri lebih mudah. Cara pemakaian rangkaian paralel lebih sulit. Yang ketiga, penyaluran listrik. Yang pertama, pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. 2. Transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Gardu induk melalui sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. 4. Gardu distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. 6. Rumah. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat. 4. Perubahan energi listrik. Energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai. Energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik menjadi energi gerak. 6. Penghematan listrik. 1. Matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. 2. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. 3. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. 5. Ganti lampu dengan lampu hemat energi. 6. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Sekian video dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Afridal Fanggi dari kelas 6A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tema 3, yaitu listrik. 1. Muatan listrik. Atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, dan elektron bermuatan listrik negatif, sedangkan neutron tidak bermuatan listrik. 2. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Perbedaan rangkaian seri dan paralel adalah rangkaian seri lebih hemat sedangkan paralel boros. Rangkaian seri lebih mudah cara pemasangannya sedangkan paralel lebih sulit. Cara perawatan rangkaian seri lebih mudah sedangkan paralel lebih sulit. 3. Penyaluran listrik. 1. Pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. 2. Transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. 3. Gardu induk. Melalui sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. 4. Distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah.
5. Transfer distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. 6. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat. 4. Perubahan energi listrik. Energi listrik dapat menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin. 5. Penghematan listrik. 1. Matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. 2. Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. 3. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan menyala atau standby karena masih mengonsumsi listrik. 4. Ganti lampu dengan lampu hemat energi. 5. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. 6. Jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.